Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Firmansyah, NIM 180508740001. Saya dari kelas Teknik Sistem Tenaga A 2018. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus menggunakan aplikasi ETAP. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Fendi selaku dosen dari mata kuliah Kestabilan Transien untuk Multi Mesin yang telah memberikan tugas ini sebagai nilai dari UAS. Baik, untuk studi kasus ETAP yang saya gunakan adalah pengaruh kabel dari mulai panjang kabel dan juga jenis kabel, serta besar MVA atau daya semu dari trafo yang digunakan terhadap efisiensi dari suatu sistem tenaga listrik. Nah, di sini saya menggunakan tugas dari job 2 yang saya variasi untuk menyelesaikan studi kasus berikut. Baik, ini dari tampilan dari job 2 saya. Kita cek dulu, kita running dulu. Dan di sini masih bisa terlihat dari slot flow-nya ya. Terlihat. Kemudian kita coba memberikan jaringan distribusi sebelah kanan ini ke sisi yang sini dengan spesifikasi dari kabel yang berbeda. Di sini kilometer 40 dan juga kabel yang digunakan nomor 16 ya, merek UCL. Kita akan coba buat satu rangkaian yang sama di sebelah kirinya. Oke, kita beri kabel. Dan kita beri bus. Kemudian kita beri trafo. Kita beri bus lagi. Dan yang terakhir kita beri beban. Kita coba samakan trafonya di sini ya. Ratingnya yang digunakan sisi kanan itu 20 menjadi 0,38 atau 380 volt dengan MVA-nya 200. Impedansinya yang digunakan tipikal ZR. Oke. Kemudian untuk bebannya pakai 10 MVA. Sini yang kabel tadi 40 km, kita coba pakai 10 km dengan kabel nomor 16. Kita coba lihat apakah bisa. Di sini bisa terlihat di sini jalan dengan efisiensi yang sebelah kiri lebih besar daripada efisiensi sebelah kanan. Yang di sebelah kiri ada 59,29%, yang di sebelah kanan ada 36,9%. Nah, di sini membuktikan bahwa panjang kabel itu berpengaruh terhadap efisiensi dari suatu sistem tenaga listrik. Seperti itu. Baik, kita coba dengan rangkaian yang lain. Saya akan membuat rangkaian yang sama seperti sebelah kanan. Saya akan membuat 2 di sini. Saya akan menggunakan 2 generator. Kemudian saya beri transformator. Saya beri bus.
Kemudian saya beri lamp load sama seperti sisi kanan ya. Dan saya beri kabel. Oke. Dan saya beri bus. Kemudian saya beri transformator lagi. Kemudian saya beri bus lagi. Terakhir saya beri load atau beban. Sini saya beri nama jaringan distribusi 2. Dengan panjangnya 20, tetapi saya menggunakan jenis kabel yang berbeda. Saya menggunakan kabel nomor 447 ini, saya menggunakan ini. Oke. Kemudian kita bedakan juga rating dari trafonya. Sini 20. Oh, bentar. Kita harus setting dari atas dulu. Yang pertama sini generator 150 kV dengan sudut persen dari tegangannya 100. Dengan MW-nya di sini adalah 14,25 MW. Kemudian transformatornya sisi primernya 150 kV, sisi sekundernya 120 kV dengan MVA-nya 50, sama seperti sisi kanan. Di sini sama seperti sisi kanan. Bentar, saya kelupaan. Impedansinya kita atur ke typical Z, X per R. Transformator 5 juga sama, ratingnya 20 menjadi 0,38 atau 360 volt dengan MVA-nya 200. Impedansinya typical Z dan X per R. Loadnya di sini kita buat 10 MVA. Oke, sudah, kita coba running. Di sini ada pemberitahuan ya, lamp 2 ini lebih besar daripada 0, jadi kita harus merubah lamp kedua. Nah, di sini kita kelupaan, kita harus mengganti. Kita ganti 10 ya, sama. Oke, kita coba running. Nah, di sini hasilnya. Di sini dari generator 100% sama, efisiensinya 100%. Ketika masuk dari transformator ke bus 3 ini, bus 8 sama 98,85%. Tapi di sini yang membedakan adalah dari kabel jaringan distribusi 2 dan juga jaringan distribusi sini. Nah, di sini jaringan distribusi yang pertama ini efisiensinya hanya 36,94%. Sedangkan untuk jaringan distribusi 2 efisiensinya 46,8%. Nah, di sini jadi membuktikan bahwa jumlah kabel dan juga panjang kabel, jenis kabel dan juga panjang kabel yang digunakan itu juga berpengaruh pada efisiensi sistem tenaga listrik, kayak gitu. Kemudian kita coba kita rubah MVA-nya, MVA atau daya semu dari trafo. Ini tadi 50, kita rubah menjadi 20 MVA. Impedansi ZR. Kemudian di sini 200 kita ganti ya. 200 kita ganti menjadi 50.
50 MPa dengan impedansi tipikal ZR. Oke, kita lihat data barangnya. Oke, jadi di sini ada perbedaan ya. Ada perbedaan efisiensi dari suatu sistem yang menggunakan MVA-nya lebih kecil. Nah, di sini tadi kita lihat bahwa ketika trafo itu menggunakan 50 MVA, efisiensinya adalah 98,85%. Sedangkan ketika trafo itu menggunakan MVA yang lebih kecil, di sini efisiensinya menjadi 96,84 atau lebih kecil atau turun efisiensinya. Dan di sini kita lihat alertnya atau warning di sini. Di sini ada pemberitahuan bahwa jaringan distribusi ya mengalami overload, kondisi overload atau kelebihan beban, di mana rating atau limit atau batasan itu 39,037 ampere. Sedangkan arus yang beroperasi pada jaringan distribusi itu sebesar 106,624. Nah, di sini membuktikan bahwa di sini menggunakan jenis kabel nomor 16 dan juga panjang kabel 40 km itu mengalami overload. Gitu. Sedangkan yang kabel jaringan distribusi 2 tadi panjangnya adalah 20 km dan juga menggunakan jenis kabel nomor 47. Gitu. Ini 20 km dan juga 447. Ini 40 km menggunakan jenis kabel nomor 16. Dari studi kasus ini dapat disimpulkan bahwa besar MVA dari suatu transformator itu berpengaruh terhadap efisiensi suatu sistem tenaga listrik beserta kabel jaringan distribusi yang digunakan. Semakin besar atau semakin panjang kabel yang digunakan, maka efisiensinya semakin kecil. Itu pun juga sama dengan jenis kabel yang digunakan. Semakin bagus kabel yang digunakan, maka efisiensinya pun juga semakin besar. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah melihat video ini. Terima kasih juga kepada Bapak Fendi selaku dosen mata kuliah kestabilan transisi untuk multi mesin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.